Sulit dimengerti Thailand. Jadi aksennya ya kita gitu. bicaranya itu padan mi begitu. Oke, ya betul. Kalau Malaysia ya agak-agak Melayu, jadi kan bisa lebih bisa kita menerima bahasa Inggrisnya. Gitu. Iya, mirip-mirip sama bahasa mirip-miripnya Indonesia sama ya, Bu ya. Indonesia. Yang Thailand yang paling susah ya Dimas ya. Thailand ya. Iya, betul. Hai Sobat Spensix, kembali lagi di channel Spensix TV. Nah, teman-teman semua, kita bakalan kembali lagi untuk berbincang-bincang tentang teman kita, siswa-siswi Spensix yang meraih prestasi yang banyak banget. Waduh, prestasi apa tuh Lisha? Agak lain nih sekarang nih, yaitu Prestasi tingkat internasional. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai ke perbincangan, mari kita perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Alicia dan partner terbaru aku nih. Nama aku Kiara dan ketiga bintang tamu yang kece-kece ini dimana di sini? Aku Syira. Halo semua, kenalin aku Dimas. Dan yang terhormat? Ibu Gong Dewi. Oke. Ini udah kece-kece banget kan teman-teman semua. Sekarang kita akan mulai ke perbincangan awal kita, yaitu tentang kini kan lomba ini kan tentang karya ilmiah remaja kan Bu ya, di mana ini adalah tingkat internasional. Teman-teman semua, di sini sebelum itu, for your information, di sini ada dua tipe lomba, maaf, itu adalah lomba offline dan juga online. Di sini udah ada perwakilan dari tim masing-masing, yaitu dengan tim online dan juga tim offline. Nah, kita akan mulai lagi. Gimana sih awal mula kalian bisa tahu tentang adanya lomba ini? Mungkin bisa dari Bu Dewi, dari pembina. Oke, baik ya. Terima kasih waktunya. Senang sekali Ibu diundang di podcast ini ya, podcast Spensix. Jadi pertama awalnya itu memang kita setiap tahun memang selalu ikut ya di acara internasional yaitu Innovation Inventors Day namanya ya. Kalau yang tahun lalu kita ikutnya di Universitas Udayana Jimbaran. Kebetulan tahun ini juga kita ikut di Hotel Aston namanya ya. Jadi setiap kali ada lomba kita selalu pantengin yang ada di IG gitu. Jadi informasinya ada di IG. Kemudian kita ikuti, kita sampaikan kepada siswa siapa kira-kira yang bisa atau mau berminat untuk join di lomba ini. Jadi tidak semua siswa bisa untuk maju melangkah ke tingkat internasional karena mereka harus mempunyai skill, yaitu skillnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi memang harus fluent ya, sedikit tidaknya harus mengerti bagaimana cara menulis abstrak, kemudian cara membuat video, cara membuat PowerPoint, kemudian membuat karya tulis, kemudian juga berbicara dalam bahasa Inggris, dan yang paling penting itu ya menjawab apa yang ditanyakan oleh juri, karena itu semua bahasa Inggris gitu. Dan jurinya itu bukan dari sembarangan, dari negara Malaysia, kemudian dari Hong Kong, kemudian juga dari Thailand, dan bahkan juga bisa dari Rusia begitu. Jadi memang orang-orang terpilih yang bisa untuk maju ke internasional seperti itu. Ya. Wow, keren banget sih. Begitu ya perjuangan mereka nih mencari juara di tingkat internasional dengan juri-juri yang katanya Dari mancanegara ya, pemirsa. Iya. Dan kita di sekolah itu pastinya itu bahasa Indonesia. Dan kadang bahasa Inggris tuh nggak bisa semua sih. Iya. Belum tentu semua bisa pasti. Tapi ini dicampur dengan Malaysia, Rusia, Hong Kong, China. Beda-beda, kok beda-beda sih yang kita sebutin? Karena kebanyakan ya. Dialeknya juga dialeknya. Oh, iya. Ada yang Thailand itu agak sulit dimengerti Thailand. Jadi Aksennya ya gitu, kita Bu. bicaranya itu padan mi begitu. Oke, ya betul. Kalau Malaysia ya agak-agak Melayu, jadi kan bisa lebih bisa kita menerima bahasa Inggrisnya. Gitu. Iya, mirip-mirip sama bahasa mirip-miripnya Indonesia sama ya, Bu ya. Indonesia. Yang Thailand yang paling susah ya Dimas ya. Thailand ya.
Oke, lanjut ya ke pertanyaan kalian itu tahu nggak sih Innova itu, bisa dijelaskan Innova itu apa? Mungkin dari Dari Shira dulu karena belum ada pengalaman ya sebelumnya. Sebenarnya ini adalah pengalaman pertama aku buat ikut perlombaan karya tulis ilmiah ini. Buat perlombaannya ini IID, Indonesia Inventors Day, yang berkolaborasi dengan Innova, yaitu salah satu lembaga yang menaungi perlombaan-perlombaan inovasi di Indonesia. Dan biasanya tuh setiap tahun tuh selalu ada. Biasanya tuh ada di Indonesia, bisa juga jadi Thailand Inventors Day, bisa juga ke Filipina dan lain-lain. Oke, jadi kayak gitu ya Alicia ya. ternyata lumayan cukup besar lumayan. Ya, event besar banget. Nah, tadi Alicia udah nanya sama Ibu dan Shira juga tentang asal mula kalian diajak buat ikut lomba. Nah, sekarang kita ke sepuh dulu. Ada sepuh kir dulu. Oke, Dimas sama Shira. Gimana sih reaksi kalian pas ditunjuk nih buat ikut lomba ini, tingkat internasional soalnya. Tapi kita mulai dari Dimas dulu karena tadi belum sempat menjawab pertanyaan. Oke. Bisa dijawab? Jadi aku mau bilang terima kasih dulu untuk pembina KIR ini sama kakak alumni KIR yang sangat hebat dan membimbing kita. Waduh, hebat. Jadi reaksiku tentu saja senang dan bangga ya, bisa dipilih untuk ikut lomba yang ajangnya itu udah internasional gitu. Dan juga pada lomba itu juga nggak gampang. Kita perlu melakukan pengorbanan yang sangat banyak ya sih. Ya, begadang. Aduh. Kayaknya Perjuangan banget ya. Iya, kalau Waktunya habis di Ini aja ya, Bu ya. ya kita agak keteteran gitu, pelajaran sekolah atau ya di kehidupan personal kita ya. Jadi ya tentunya bangga ya. Yes. Oke. Shira bisa dijawab? Perasaan aku tentunya juga bangga, tapi juga sebenarnya nggak nyangka sih karena bisa di detik waktu itu, dimana itu pertama kalinya dan kayak no experience. Misalkan gitu sih butuh juga bimbingan tentunya, kayak konsultasi sama kakak-kakak alumni KIR, konsultasi juga sama pembinanya. Buat reaksinya pas meraih medalinya sih ya seneng sih karena ya terbayarkan juga keringatnya sama ini, begadang. Teman-teman semua, setelah kita dengar dari tadi tentang Dimas dan Shira yang bilang katanya sambil begadang dan juga keteteran nih. Keteteran. Gara-gara tugas sekolah juga. Betul. Penasaran nggak Ki? Apa sih yang mereka buat tuh? Oh iya ya. Pertanyaan dong. Kira-kira apa sih inovasi yang kalian buat? Mungkin dari Shira dulu. Jadi inovasi yang aku dan tim aku buat itu adalah pupuk alami yang memanfaatkan limbah organik, salah satunya limbah kulit ubi jalar dan limbah kulit pisang yang dikombinasikan dengan daun lamtoro. Alasan kita buat milih itu karena banyak banget orang Indonesia yang rata-rata mengonsumsi ubi jalar buat makanan pokok pengganti nasi, dan tentunya kulitnya itu bisa jadi limbah organik. Dan juga kalau misalkan kulit pisang, banyak banget pedagang di Indonesia yang jual pisang goreng atau lain-lain. Jadi kita memutuskan untuk mendaur ulang atau membuat menjadi inovasi yang baru, yang tentunya juga bagus untuk environment atau tanaman, karena juga banyak orang-orang yang pakai pupuk kimia karena biasanya sih lebih praktis, lebih murah dan lain-lain. Oke, keren banget ya. Keren banget. Bisa kepikiran gitu ya buatnya. Jujur Li, aku yang sebagai manusia atau manusia standar lah. Iya. Oh, tapi Kepikiran nggak? Nggak nyampe. Oke. Contoh deh, ubi jalar loh dijadiin pupuk. Terus Karena kulit kita- pisang. Ini pupuk tidak sembarang pupuk, tapi NPK. Oh yes, MPK. Kandungannya mengandung nitrogen, ya. fosfor, kalium. Wow, mantap nggak? Mantap banget sih. Ada bantuan dari zat-zat kimia juga kan ya? Enggak. Oh enggak, benar-benar 100% Ya. alami gitu ya, Bu? Kalau M4 itu sih sebenarnya bukan kimia ya. Nah, ada molase juga, itu juga alami gitu. Itu bakteri yang membantu pembusukan. Iya, Jadi cepat terurai. dekomposisi. Iya. Nggak di rumahku yang pupuknya tuh misalnya nih
pohon Jepun nih guys. Daunnya jatuh, udah kering nih. Ya udah jadi pupuk gitu. sama sih. Oke, Sama. di sana. Ya, tadi kan kita udah ngedengerin inovasi yang dibuat dari Shira dan teman-temannya. Sekarang gimana kalau Dimas? Oke, jadi yang aku buat nih, aku mulai dari judul dulu deh. Waduh. Judulnya itu pemanfaatan kulit manggis sebagai sendok ramah lingkungan dalam upaya mengurangi sampah plastik. Nah, alasannya aku buat nih, seperti yang kalian tahu nih, kan kalian mungkin sering nih pakai makan pakai sendok plastik, ngapa-ngapain pakai sendok plastik, bahkan di kanan kita aja ada sendok plastik. Nah, sendok plastik ini kan sangat berbahaya lah bagi lingkungan ya. Iya. Jadi aku juga lihat kulit manggis. Di Bali itu kan kulit manggis itu istilahnya banyak lah yang buat di Bali itu, karena Bali itu sebagai produser utama kulit manggis. Jadi aku dan tim aku juga berinovasi untuk membuat sendok ramah lingkungan yang terbuat dari kulit manggis untuk mengurangi sampah plastik. Tuh. Oh, keren banget sih. Ini bukan keren. Apa? Di luar nalar. Oh, di luar nalar sih. Bisa kepikiran. Gini loh, kita yang seangkatan, yang sederajat lah SMP, tapi kita memiliki pokok pikiran atau pola pikiran sangat berbeda. Contoh deh, kulit manggis loh guys, karena setahu aku dulu kulit manggis itu jadi obat kalau nggak salah, obat tablet. Iya, obat Tahu nggak tablet. sih yang obat tablet itu Bu? Ya. Nah, Heeh. itu kita kan biasanya kita minum jadi obat, tapi sekarang kita jadi Inovasikan jadi sendok bisa dimakan, ya, Biasanya ramah dibuang. lingkungan. Iya. Iya. Dibuang, sekarang dimanfaatkan jadi sendok. Iya, sendok yang ramah Sendok lingkungan. yang bisa dimakan. bisa makan jadi kata-kata. Iya, itu sendoknya bisa dimakan. Gitu. Waduh, keren banget Jadi nih. kalau tidak mau makan sendoknya, bisa juga kan misalnya kalau dibuang seperti itu kan terurai langsung. Iya. Iya, bisa jadi pupuk, betul. Jadi tidak terbuang seperti sendok plastik itu kan dia misalnya kita buang begitu. Habis itu dia menuju sendok itu kan dia menuju kemana di tempat pembuangan akhir. Habis itu kalau tempat pembuangan akhir ya kalau memang tetap di situ, jadi terurainya lama, bisa aja dia ke laut. Kemudian di laut itu penyunya isi sendok, kemudian ikan pausnya isi sendok, ditusuk-tusuk berdarah. Itu kasihan sekali, miris melihat hewan-hewan air yang tertusuk sendok plastik, kan tajam itu ya, betul tidak tajam? Benar sih, Bu. Apalagi kalau makan nih kadang jangan ada hewan penyu Bu, atau hewan yang di laut. Kadang kita nih kalau kita makannya tuh istilah orang Bali rengas ya mungkin. Iya, brutal. Makan tuh kegigit pecah. Iya. Iya. Dan contohnya ya saya. Aduh, udah berpengalaman nih, teman-teman. Jadi sempat pengalaman, kita cerita pengalaman nih. Hai. Sendok plastik nih. Kata udah kena bibir atau kena lidah buka. Berdarah. Tapi itu bagus sih, inovasi dari Dimas dan tim tuh bagus. Berarti memiliki banyak kelebihan ya. Iya. Tadi bisa terurai, bisa dimakan, berasal dari alam. Iya. Tapi Keren banget sih. itu rasanya gimana tuh? Sendok manggisnya. Udah dicoba? Untuk rasanya, karena ini sendok kan, kalau kita sendok tuh, aku targetnya tuh dia rasanya hambar. Karena kalau misalnya kita makan yang lain kan, rasanya jadi terkontaminasi, Iya, ya nggak sama ya rasanya. Jadi rasanya tuh cukup hambar ya. Tidak ada rasa. Iya. Iya. Teman-teman semua, setelah kita perbincangan tentang inovasi, apa itu lombanya, kita bakal balik ke topik lagi nih tentang kan dibilang tadi ada offline dan online. Nah di sini udah ada tim offline dan tim online. Nih kalau di offline kita kan pasti tahu lah gimana kerja mereka langsung itu kan ke lapangan. Nah, kalau online, Kalau online dulu nih. boleh nggak diceritain tentang kalian mulai dari perlombaan awal lomba hingga kalian masuk ke final? Persiapan aja deh dulu ya. Persiapan. Maaf, persiapan sampai ke final ya? Iya. Udah diceritain dari Kak Dimas Pramudia Sastra. Ya. Oke. Oke, jadi dari persiapan nih. Yang pertama tentunya kita harus kepikiran judul dulu. Iya. Jadi judulnya itu aku kepikirannya tuh waktu hari pendaftarannya. Jadi pas malam tuh aku langsung kepikiran Langsung lancar gitu ya Iya, otaknya? buat sendok. Wow. Di situ juga persiapannya
kita butuh buat abstraksi sama PowerPoint sama video pembuatan. Di situ juga kita untuk persiapannya juga ada poster gitu. Jadi ada 4. Terus setelah pendaftaran tuh tanggal 16 sampai 18 itu dari pihak panitia lombanya itu akan di-email ke email kita bahwa kita tuh lolos apa enggak. Dan asumkara nih kita berdua bisa lolos gitu. Wah. Jadi setelah lolos itu pada tanggal 27 ya? Tanggal 27 itu Payment. 27 itu akhirnya kita lomba di mana itu lomba online. Tanggal 7 yang lombanya, tanggal 7 September. Oh iya, tanggal 7 September. Tanggal 7 itu kita online lomba tuh di mana kita ini misalnya komputer nih, situ nih ada kita berlima gitu sama timnya. Oke. Situ kita presentasiin nih produk kita apa. Jadi tentunya juga kita butuh produknya yang kita membuat. Dalam bahasa Ya, Inggris. dan juga tuh pakai bahasa Inggris. Kayak yang dibilang Budi itu jurinya tuh kan dari luar negeri gitu. Iya. Kita pakai bahasa internasional ya. Iya. Ya, sama yang paling penting sih mental ya. Mental. Wow, mental. Jangan mental aja. Kreativitas juga, guys. Iya, benar. Kalau Iya. pada saat presentasi, kemudian kita lupa bahasa Inggrisnya, kemudian selesai presentasi, kan ada pertanyaan nih. Kalau misalnya pertanyaannya kita tidak mampu menjawab, ya langsung dicor. Iya. Wah, gitu, Iya. langsung nilainya minus. Kemudian kita lagi misalnya berapa kali pertanyaan itu kita tidak mampu menjawab, ya nilainya nggak mungkin jadi gold lah gitu ya. Iya. Jadi ada gold, silver, bronze. Ada juga yang tidak mendapatkan medali seperti itu. Oke, teman-teman. Kalau dari yang online aja segitu loh perjuangannya, apalagi yang offline, Offline. yang langsung terjun ke lapangan. Iya. Pasti persiapannya juga pasti banyak banget ya. Oke, Sheila mungkin bisa dijelaskan. Mulai dari persiapannya sih. Kalau persiapannya awalnya tuh dari permasalahan dulu nih, permasalahan lingkungan. Di situ kita lihat nih permasalahan banyak banget. Di situ kita udah mulai mau bikin abstraksinya. Pada saat kita bikin abstraksi itu belum menentukan judulnya karena masih menyusun kata-kata kalimatnya. Setelah memikirkan judulnya, di situ kita tentunya kita mengumpulkan abstraksi, dan pada malam hari itu ada diumumkan yang lolos ke final, di mana di situ kita bakalan tatap muka secara langsung di Aston Hall and Ballroom Denpasar, Bali. Di situ kita mulai dari situ persiapannya mulai banyak banget sih. Harus menyiapkan produknya juga, harus menyiapkan souvenir-souvenir, misalnya kayak brosur, stiker, habis itu juga souvenir gantungan kunci. Di situ kita juga harus menyiapkan PowerPoint, di mana PowerPoint-nya itu dalam bentuk bahasa Inggris sebagai pendaftaran untuk final, dan video presentasi sebagai pendaftaran untuk final juga. Untuk tatap mukanya sih itu bentuknya seperti exhibition atau pameran, di mana kita berdiri di stand kita dan menjelaskan seperti ada orang datang nih sebagai pengunjung. Mereka itu menanyai tentang sesuatu tentang produk kami, lalu kami mempresentasikannya. Bisa juga dengan juri dari luar negeri kita mempresentasikannya, lalu mereka menyebutkan beberapa pertanyaan, dan di mana pertanyaan tersebut juga sudah disusun oleh juri tersebut sebagai kriteria penilaian. Dan di situ juga kita bisa saling menanyai peserta yang lain, seperti peserta internasional bisa datang ke stand kami atau kami bisa berkeliling ke stand internasional. Jadi bisa juga untuk menambah kemampuan untuk komunikasi bahasa Inggris. Oke, tadi kan banyak banget ya di-mention bahasa Inggris, jurinya dari luar negeri. Nah, kira-kira kalian ini basicnya emang udah di bahasa Inggris, emang udah fluent bisa gitu? Atau Masih belajar. masih belajar? Dan apa sih kira-kira kesulitan kalian dalam belajar bahasa Inggris? Bisa dijelasin? Mulai dari siapa? Dimas dulu deh. Ya. Jadi kalau dari background bahasa Inggris, sebenarnya aku nggak ada background lomba sama sekali untuk bahasa Inggris. Jadi itu aku bisa bahasa Inggris itu karena
Dari SD sampai SMP itu aku ada belajar bahasa Inggris tuh mungkin dari YouTube gitu. Karena di YouTube kan kita banyak ada video-video yang berbahasa Inggris. Jadi itu kita lebih fluent lagi bahasa Inggris. Dan kalau bahasa Inggris sebenarnya kalau aku sendiri ini masih grammar gitu, pronunciation tuh masih susah. Jadi karena Innova ini juga online butuh persiapan, jadi kita bisa belajar lagi lah. Ini pronunciation-nya kayak gimana, ini bahasa Inggrisnya kayak gimana. Dan kalau kesulitan itu kita tuh kesulitan tuh karena kayak aku nih yang belajarnya bahasa Inggris itu sendiri tuh kita tuh nggak tahu yang kita ngomong ini udah benar atau belum gitu. Sama kayak yang aku bilang tadi, grammar sama pronunciation-nya gitu. Ya gitu ya. Itu aja. Oke, jadi di lomba ini kita nggak individu aja ya, teamwork juga. Ya, teamwork. Teamwork. Jadi harus dibutuhkan namanya kerjasama tim yang kuat dan kreatif. Oke, tadi kan udah Dimas nih, sekarang ke Hira. Oke, kalau dari aku basic English. Aku emang udah belajar bahasa Inggris dari TK, dimana aku juga SD sering ikut lomba juga bahasa Inggris kayak storytelling dan lain-lain. Untuk kemampuan conversation dalam bicara bahasa Inggris sih mulai dilatih dari kelas 6 SD, dimana di situ kayak saling komunikasi lah sama atau sharing-sharing ilmu pengetahuan sama teman-teman yang lebih jago. Jadi sebenarnya di sini kita sama-sama belajar sih sebenarnya. Kalau misalkan fluent mungkin hampir mendekati, tapi kita juga di sini masih belajar-belajar. Dimana di sini kan offline, jadi ada jurinya itu full bahasa Inggris. Apalagi dengan accent jurinya, misalnya dari Thailand itu lumayan susah juga accentnya. Dimana kita juga harus adaptasi nih sama accent mereka. Dan juga harus kalau misalkan kita nih satu kurang paham sama pertanyaannya, kita harus kayak serahin pertanyaan itu ke teman kita yang lain, atau mungkin teman kita yang lain kayak tim saya bisa saling bantu. Ya, jadi butuh teamwork. Teamwork yang utama, Oke, guys. teman-teman. Tadi kita kan udah sempet di-spoiler kan sama Bugong Dewi kalau tim dari Dimas dapat gold. Emas. Medali. Sedangkan yang Tim Shira. saya ketahui tim Shira tuh mendapatkan silver. Itu termasuk bagus banget sih. Udah lebih dari bagus sih. Ya sih. Internasional soalnya nih. Nasional walaupun silver, gold. Udah poinnya udah berapa banget itu, udah masuk ke SMA ya? Kita akan berbicara ke Bugong Dewi lagi. Iya. Tapi sini, gimana sih Bu rasa Ibu mendapatkan selalu mendapatkan siswa atau siswi SPEN 6 yang jika diikuti lomba maupun nasional. Nasional, sebalik, sekota. Apalagi? Nasional itu bukannya sebali ya? Nasional kan se-Indonesia. Oh maaf. Waduh, agak ngelek nih presenter kita. Oke, lanjut. Sorry guys. Kita balik ke topik. Gimana sih Bu rasa Ibu mendapatkan siswa-siswi yang selalu mendapatkan juara? Rahasianya. Oke, rahasia guys. Rahasianya biasanya kalau rahasia itu kan disembunyikan, tidak di. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kita Nggak apa-apa ya, kita sharing Sharing sedikit aja. ya. Maaf ya suara Ibu agak serak sedikit ya. Nggak apa-apa ya. Begini, kita sebetulnya mempunyai anak-anak yang memang sepertinya semuanya itu mempunyai mempunyai bakat. Ya, bakatnya memang ada sebetulnya, tapi terpendam mungkin ya, terpendam. Tapi kalau kita misalnya melatih mereka, kemudian melatih mental mereka, itu akan muncul dengan sendirinya. Contohnya misalnya seperti ini, ada lomba, ada satu lomba A gitu misalnya ya. Terus kemudian kita ikutkan berapa tim, misalnya 2 tim gitu. Di sini entah kenapa selalu masuk final. Tapi ada juga beberapa hal yang tidak masuk final. Kalau Dimas ini benar-benar keberuntungan ya. Beruntungnya itu selalu melekat sama Dimas. Ya. Contohnya seperti ini. Ada misalnya kita mengikuti 2 tim yang sudah tamat. Ya, ada siswa kita yang sudah tamat, sudah lulus dari SMP 6. Itu berdua selalu ada namanya Dwi Cahya. Mungkin Dwi Cahya nanti nonton ya. Itu kalau misalnya berdua antara Dimas dan Dwi Cahya ikut, Dimas selalu muncul, dia menang gitu. Selalu dia masuk final. Dwi-nya tidak.
pernah suatu saat ibu tidak memberitahu Dimas, tapi ibu memberitahu Dwi kalau ada lomba. Sampai seperti itu. Karena apabila ada Dimas, selalu Dimas beruntung. Diambil jalur keberuntungannya. Ya. Terus akhirnya Dwi Cahya nih ada lomba. Ada 2 kali seperti itu terjadi dan itu benar-benar terjadi ya. Dimas tidak ikut lomba itu dan akhirnya Dwi Cahya nomor 1 ranking 1 juara 1 di waktu itu di Gelasis ya di SMA Negeri 7 dan lagi 1 di Magdos di SMA Negeri Gianyar di SMA Negeri 1 Gianyar. Di Dosman. Ya Dosman. Jadi Dimas itu tidak ikut. Seandainya Dimas ikut disabet itu. Sahabat gitu. Ya, dan triknya juga kita tuh selalu setiap kali lomba itu akan mengadakan lomba itu selalu latihan. Latihan digembleng. Kita ada mempunyai seperti siswa-siswa kita yang anggota KIR itu dia akan menjadi juri bayangan bagi mereka. Jadi ada juri bayangan, maksudnya itu dia akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan bukan cuma dari pembina tapi juga dari juri bayangan. Jadi juri bayangan itulah yang mengajukan pertanyaan apa yang kira-kira keluar saat pertanyaan tersebut diajukan seperti itu pada saat lomba. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari kita akan mengadakan. Apalagi yang internasional berhari-hari kita latihan untuk bahasa Inggrisnya. Apalagi di sini ada juga yang guru bahasa Inggris itu kita mintain bantuan. Bagaimana kira-kira seandainya ada pertanyaan yang tertentu yang muncul seperti itu. Jadi mungkin itu penyebabnya dan tadi itu memang faktor lucky man. Lucky man. Title-nya Dimas. Kemudian informasi lagi kita selama setahun ini banyak sekali memperoleh di lomba-lomba yang kita ikuti selalu apapun itu tidak pernah terlewatkan. Kita selalu menjadi juara. Ya, makanya selama 1 tahun ini yang kita bina 2022 sampai 2023 itu tidak pernah terlewatkan juara daripada lomba LKTI dan esai gitu. Terus kemudian sekedar informasi untuk yang ke depan ini juga ada lomba di SMA Negeri 5. Pertama. Kemudian ada juga di SMA Negeri 1 Bangli. Kemudian yang kedua ada di Universitas Hindu Indonesia. Mudah-mudahan berhasil ya seperti sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan masih ada keberuntungan bagi kita semua. Sekali diberkati. Nah teman-teman semua, tak disangka lagi nih kita udah panjang banget durasinya nih. Iya. Kayak udah agak lain nih dari video-video sebelumnya nih. Biasanya aku sama satunya cuman ya 15 menit. Tapi karena inilah sebuah prestasi yang agak lain. Karena sekali lagi Tingkat internasional. Digaris bawahi aja. Oke, teman-teman semua mungkin cukup sampai sini saja. Mungkin kalian bisa terinovasi, termotivasi dari ini semua. Dan kalian bisa ikut lomba KIR, atau ikut ekstra KIR. Iya. Jangankan di KIR, pembina-pembina KIR, kakak-kakak alumni juga turut berkontribusi ya Bu ya. Siap-siap adik-adik kelasnya ikut lomba. Spen6 bisa lebih maju lagi di bidang ini dan di bidang lain-lainnya juga. Oke teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan atau menonton bincang-bincang kita tentang prestasi yang sangat di luar nalar. Sangat amazing. Teman-teman semua, terima kasih atas ini juga. Kita ucapkan terima kasih dan dadah. Bye. Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyak. Dadah.